Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu tim penguji penilai ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Farah Kencana Putri, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, asal LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah dengan NPM 25144600703. Di sini saya mengadakan ujian kinerja di SMP Negeri 6 Palembang, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dengan materi Pancasila sebagai ideologi negara dan pengamalannya di lingkungan keluarga. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, silakan dipimpin dulu doanya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Doa, mulai. Oke, baik anak-anak. Bagi yang belum mengeluarkan buku tulisnya, ya alat tulisnya silakan dikeluarkan dulu. Apakah sudah semuanya dikeluarkan? Sudah. Ya, lalu selanjutnya Ibu mau tanya, kira-kira ini siapa yang tidak masuk sekolah? Masuk semua enggak ya kelas ini? Kira-kira masuk? Ya, baik, alhamdulillah. Ya. Nah, kelasnya apakah sudah bersih semua? Ya, Ibu bisa lihat ya bahwa kelasnya ini bersih ya, semuanya tadi sudah piket dulu ya sebelum kita mulai belajar ya. Nah, anak-anak sekarang silahkan berdiri dulu, kita sama-sama nyanyi dulu lagu Garuda Pancasila ya. Berdiri dulu ya semuanya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Oke, sekarang silahkan duduk kembali ya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai belajar, agar pembelajaran kita hari ini terlaksana dengan kondusif dan juga baik, kita sama-sama buat dulu kesepakatan belajar. Ya, apakah ada yang mau berpendapat mengenai kesepakatan belajar kita hari ini? Ya, Tertib saat belajar, Bu. ya baik, terima kasih Sasa. Yang lain, apakah ada yang mau berpendapat? Ya, Angelo. Mengerjakan tugas dengan baik. Ya, oke. Terima kasih Angelo. Good job. Mengerjakan tugas dengan baik. Apakah sepakat anak-anak semua? Oke, ini Ibu lihat kalian masih ngantuk ya. Kita ice breaking dulu. Ya, ayo semuanya berdiri dulu. Kita ice breaking dulu ya. Kita mulai dari sekarang. Tepuk 2. Oke, bagus. Good job. Tepuk 5. Oke ya, sekarang perhatikan Ibu dulu. Ibu mau memberikan motivasi kepada kalian ya, bahwa kalian ini adalah pelajar ya, jadi kalian maka harus menjadi siswa dan siswi yang disiplin agar kalian kelak nanti bisa sukses ya di masa depan. Nah, oke. Jadi Ibu mau tanya lagi nih, ada yang ingat nggak materi kita minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Ya, Olivia sebentar. Masih ingat, Bu, yaitu tentang pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan masyarakat. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Olivia. Oke, sekarang hari ini kita akan belajar mengenai Pancasila sebagai ideologi negara dan pengamalannya di lingkungan keluarga. Dari ini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat memahami konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Lalu peserta didik dapat menyebutkan contoh orientasi bernegara berdasarkan Pancasila sebagai ideologi negara.
Lalu yang terakhir, peserta didik dapat menunjukkan sikap pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan keluarga. Ya, Ibu ada pertanyaan. Ibu tanya dulu. Kira-kira kalian tahu nggak apa sih itu ideologi? Ada yang tahu? Ya, Bidadari. Ideologi adalah konsep, Bu. Ideologi adalah konsep. Oke, tepuk tangan untuk Bidadari. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Ideologi apa yang digunakan oleh negara kita Indonesia? Ada yang tahu? Uju, oke. Sebentar Uju, Ibu kasih dulu. Apa Uju? Pancasila, Bu. Oke, ideologi yang ada di negara kita adalah Pancasila. Terima kasih Uju, tepuk tangan untuk Uju. Lalu yang nomor 3, apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi negara? Belum ada yang tahu? Oke, tidak apa-apa. Nomor 4, bagaimana contoh pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan keluarga? Belum ada yang tahu juga? Oke, tidak apa-apa. Ya, nah kita ice breaking dulu. Ya, sebelum mulai kita ice breaking lagi. Silakan semuanya berdiri. Ya, silakan semuanya berdiri. Nah, kita ice breaking dulu. Ya, jadi ice breaking kali ini namanya adalah kuncup bunga mekar. Ya, nah jadi kalau Ibu bilang kuncup, tangannya seperti ini, ya seperti bunga yang kuncup. Terus kalau Ibu bilang mekar, tangannya mekar, ya tangannya dibuka lebar-lebar. Oke, siap? Ya. Siap, oke. Kuncup, mekar. Oke, jadi Ibu mulai mengenai materi yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Ya, jadi apa sih itu ideologi? Idea itu adalah gagasan, konsep, ya pengertian dasar dan cita-cita. Logos itu apa? Logos itu artinya ilmu. Semua ini idea sama logos itu dari bahasa Yunani. Pancasila sebagai ideologi negara, ya berarti Pancasila itu menjadi panutan, ya menjadi petunjuk arah dan orientasi bagi kehidupan bernegara kita, ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang Ibu mau minta kalian baca PPT-nya. Coba Rizky yang baca. 1. Sila pertama, memberikan panduan dan arah agar negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ya, terima kasih banyak ya Rizky sudah bantu Ibu baca PPT-nya. Nah, jadi bagaimana sih contohnya? Ya, bagaimana sih contohnya dalam kehidupan sehari-hari kelima sila yang sudah ditampilkan tadi? Jadi misalnya nih kalau sila pertama berarti memberikan panduan dan arah bahwa negara itu menjamin kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berarti apa? Berarti tidak boleh kalau ada temannya yang berbeda agama tidak boleh dipaksakan untuk sesuai dengan keyakinan agama kalian, ya. Misalnya ada temannya yang bukan agama muslim, lalu kalian paksakan, ayo ikut aku yuk, sholat yuk. Jangan, ya tidak boleh seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara di lingkungan keluarga. Jadi keluarga itu adalah fondasi utama dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila. Pengamalan ini adalah cerminan nyata dari ideologi negara yang membentuk karakter berintegritas dan bertanggung jawab pada setiap anggota keluarga. Oke, kita sampai di bagian permasalahan. Ya, ada yang mau bantu Ibu bantu baca permasalahan? Olivia kelihatan? Oke, boleh. Silakan Olive, bantu Ibu baca. Permasalahan 1. Kamu melihat ayahmu memarahi nenek dengan nada tinggi hanya karena nenek lupa meletakkan kacamata. Kamu merasa tidak nyaman karena ayah tidak seharusnya berbicara seperti itu pada orang yang lebih tua. Bagaimanakah solusi penyelesaian dari permasalahan tersebut? Oke, terima kasih Olivia. Nah, jadi bagaimana solusi penyelesaian dari permasalahan yang ada di PPT? Ya, Ibu ulangi lagi. Kamu melihat ayahmu memarahi nenek dengan nada tinggi hanya karena nenek lupa meletakkan kacamata.
kamu merasa tidak nyaman karena ayah tidak seharusnya berbicara seperti itu pada orang yang lebih tua. Nah, jadi kira-kira bagaimana sih solusinya dari permasalahan tadi? Ya, oke. Apakah ada yang mau berpendapat? Rizky, oke, silakan Rizky berpendapat. Solusi permasalahan satu ini, Bu. Ya. Dalam situasi ini, penting menunjukkan sikap yang beradab. Kamu bisa menunggu ayah sampai dia tenang, lalu ajak dia berbicara empat mata. Jelaskan dengan tenang bahwa berbicara seperti itu dapat menyakiti perasaan nenek. Ingatkan kepada ayah bahwa kita harus menghormati orang yang lebih tua daripada kita, termasuk orang tua kita sendiri. Menjadi manusia yang adil dan beradab, termasuk memperlakukan setiap orang dan anggota keluarga sopan dan penuh kasih sayang. Oke, good job Rizky. Tepuk tangan dulu untuk Rizky. Ya, oke. Jadi betul sekali ya kata Rizky tadi bahwa kita ya dengan orang yang lebih tua, siapapun itu ya, keluarga ya, dengan orang yang ditemui di sekolah ataupun dengan masyarakat ya. Jadi harus tetap sopan santun, harus tetap bersikap beradab ya. Kita harus selalu ingat bahwa kita menerapkan kelima nilai Pancasila. Oke, sekarang saatnya berdiri lagi, kita ice breaking dulu ya. Berdiri lagi, kita ice breaking lagi sama-sama ya. Nah, ice breaking ini ya namanya adalah sikut, sakit, sikat ya. Jadi kalau ibu bilang sikut, kalian pegang sikutnya. Nah, kalau ibu bilang sakit, pegang perutnya. Ya, kalau ibu bilang sikat, pegang pena, cari pena. Ya, ya. Oke, siap? Ya. Oke, ya. Jadi kalau ibu bilang sikut, pegang sikut. Kalau ibu bilang sakit, pegang perut. Kalau ibu bilang sikat, pegang pena ya. Oke, sekarang ya ibu tidak praktekkan ya, kalian sendiri nanti ya. Oke, kita mulai. Sikut. Nah, ayo fokus. Sakit. Sikat. Oke, ya ayo sekarang lebih cepat lagi temponya. Sakit. Sikut. Sikat. Oke, bagus semuanya ya. Tepuk tangan dulu. Oke, sekarang silahkan duduk lagi ya. Nah, jadi anak-anak, sekarang kita akan berdiskusi ya. Kita akan berdiskusi mengerjakan LKPD ya. Nah, pembagian kelompoknya ini sudah sesuai duduknya ya sama yang sudah ibu bagikan di minggu lalu? Ya, sudah semua ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ya. Jadi ini ibu bagikan dulu LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, ini untuk kelompok 3 ya. Ini kelompok 4. Ada yang terdouble? Oh ya, ada yang terdouble ya. Oke, nah sekarang kalian perhatikan ibu. Ibu akan baca dulu petunjuk kegiatannya ya. Nah, jadi yang pertama, ibu baca dulu di cover ini. Jadi di cover ini kalian akan lihat ada judulnya ya, lembar kerja peserta didik. Lalu nanti ini ada judul materi kita hari ini, Pancasila sebagai ideologi negara sama pengamalannya di lingkungan keluarga. Lalu di sini kalian tuliskan ya kelasnya, kalian tulis. Lalu di nama anggota kelompoknya kalian tuliskan nama lengkap anggota kelompok kalian, nama teman-teman kalian tulis ya. Nah, oke. Jadi di petunjuk kegiatan ini ibu bacakan. Sebelum mengerjakan, silakan tuliskan kelas dan nama anggota kelompok pada kotak di atas. Nah, seperti yang ibu bilang tadi. Lalu silakan pahami dan baca LKPD dengan baik. Soalnya dibaca dulu sebelum dijawab. Lalu diskusikan kasus permasalahan pada LKPD
bersama anggota kelompokmu dan temukan solusi dari permasalahan yang ada di LKPD. Bila ada hal-hal yang kalian kurang pahami, silakan tanyakan dengan guru, tanyakan dengan ibu ya. Waktu pengerjaannya adalah 20 menit. Ya, 20 menit silakan kalian kerjakan, silakan kalian diskusikan sama teman-teman kalian ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, nah sekarang silakan kalian kerjakan ya. Anak-anak, apakah ada kesulitan dalam hal mengerjakan? Oke, kalau ada kesulitan, silakan kalian tanyakan ke ibu ya. Sejauh ini apakah ada kesulitan? Enggak, ya. Bisa semua ya. Kalau bingung, tanyakan ke ibu ya.
Oke, baik ya. Sekarang saatnya kita presentasi ya. Presentasi dari yang sudah kalian diskusikan sama teman-teman kalian tadi ya. Siap nggak presentasinya? Oke ya, kita mulai presentasi. Sekarang kita mulai dulu dari kelompok 1. Oke, kelompok 1, silahkan maju ke depan kelompok 1. Oke, jangan lupa presentasinya dibuka dulu ya. Dibuka dengan salam, lalu nanti ini ibu kasih dulu mic-nya. Nanti gantian ya mic-nya ya. Oke. Siap? Oke, silahkan dimulai kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya sebagai moderator dari kelompok ini. Anak-anak diperhatikan ya presentasi temannya ya. Saya Muhammad Rizky Zulyansyah dan di sini ada rekan-rekan saya yang sudah mendapatkan Rizky mic-nya ke atas ya. Mendapatkan hasil diskusi yang ia lihat sebagai anak emas. Bagaimana solusi permasalahan di atas? Silakan diskusikan bersama anggota kelompokmu. Jawaban dan hasil diskusi dari kelompok kami yaitu solusi dari masalah ini adalah dengan rakyat mengamalkan Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini apakah ada hal yang ingin dipertanyakan? Nah, kelompok 1 sudah presentasi. Apakah ada yang mau menanggapi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anandita Swidia dari kelompok 4 ingin menanggapi kelompok 1. Menurut saya, kelompok 1 diskusinya sangat bagus dan cara pembicaraannya juga sangat bagus dan mudah dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya terhadap kelompok kami. Sampai sini ada yang ingin bertanya lagi? Adakah yang mau bertanya lagi ke kelompok 1? Tidak ada. Oke, tidak ada. Oke, baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama, tepuk tangan. Oke, terima kasih kelompok 1. Untuk kelompok selanjutnya ya, tadi kan Ibu lihat kalian diskusinya tadi ada yang tulis dulu pakai buku ya, dicoret-coret dulu, tidak apa-apa ya, bukunya dibawa juga ya, saat nanti kalian maju ke depan ya. Buku tulisnya tidak apa-apa dibawa dulu pas kalian nanti presentasi ke depan ya. Oke, sekarang kita panggil kelompok 2 sudah siap? Siap, oke, silahkan maju kelompok 2. Kelompok Sadan. Oke. Jangan lupa dibuka dulu ya seperti tadi ya. Oke, siapa moderatornya? Buku tulisnya mana yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 ingin mempresentasikan jawaban dari lembar kerja peserta didik. Permasalahan nomor 1, setelah kami berdiskusi, jawaban yang kami dapat adalah masalah yang dialami Dita bisa diselesaikan dengan mengamalkan Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi baiklah, adakah yang ingin bertanya? Nah, ada tidak yang mau bertanya, yang mau menanggapi? Ya, silahkan Rizky. Tanggapan Rizky dalam kelompok kalian yang pertama, presentasi kalian sudah sangat lancar dan juga kalian sudah sangat jelas dalam menjawab pertanyaan tersebut. We are the best. Kami akhiri presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ya, baik ya, bagus sekali tadi Ibu sudah melihat hasil dari diskusi kalian tadi ya. Jadi penting sekali bagi kita untuk mempelajari Pancasila sebagai ideologi negara ini dan pengamalannya di lingkungan keluarga ya, karena membawa dampak positif bagi kita semua. Apakah diskusinya menyenangkan? Ya, Ibu bisa melihat ya bahwa kalian tadi melakukan diskusi tadi dengan penuh semangat ya, saat kalian tadi berdiskusi kelompok, saat kalian presentasi ya, Ibu bisa melihat bahwa kalian telah melaksanakan diskusinya dengan baik. Oke, sekarang Ibu mau kalian, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Oke, Dina. Pelajaran hari ini mengenai Pancasila sebagai ideologi negara dan pentingnya pengamalan di lingkungan keluarga, Bu. Ya, baik. Terima kasih Dina. Tepuk tangan dulu untuk Dina ya. Bahwa memang penting sekali kita mempelajari materi hari ini ya, karena membawa dampak positif bagi kehidupan kita. Ini latihan evaluasinya, silahkan dikerjakan dengan baik ya. Soalnya dibaca dulu. Jangan sampai keliru ya, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ibu mau tanya dulu nih kepada kalian ya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apakah semuanya paham materi hari ini? Paham. Oke, nah sekarang Ibu tanya lagi ya, untuk Ibu jadikan sebagai refleksi ya. Jadi kalau Ibu bilang Ibu tunjuk jempol 1, berarti pembelajarannya biasa saja. Kalau jempol 2 berarti pembelajarannya sangat menyenangkan ya. Oke, jadi ada berapa jempol untuk pembelajaran hari ini? 2. Ya, oke. Terima kasih. Ya, nanti jangan lupa di minggu depan nanti persiapkan kita masuk ke materi baru. Nah, materi baru ini kita mempelajari tentang apa? Kita nanti sudah masuk ke bab 2. Bab 2 itu ya adalah mengenai pedoman negaraku. Ya. Nah, jadi nanti kalian minggu depan kalian persiapkan ya, kita sudah masuk ke bab 2. Oke, sekarang kita berdiri kembali ya. Kita ice breaking lagi ya. Oke, kita ice breaking lagi ya. Jadi ice breaking yang sudah kita lakukan di pertama tadi ya, kalau Ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, siap? Oke ya. Oke, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 3. Oke, tepuk 5. Oke, lagi ya. Tepuk 2. Oke, bagus ya. Lalu sekarang kita mulai ice breaking yang selanjutnya ya. Ice breakingnya kuncup bunga mekar ya. Jadi kalau Ibu bilang kuncup, bagaimana tangannya? Ya, kuncup ya. Kalau Ibu bilang mekar, dimekarkan tangannya ya. Oke, siap? Oke, kuncup, mekar, mekar, kuncup, mekar, kuncup, mekar, kuncup. Ya, oke. Ya. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita... Ini Ibu pakaikan dulu ya. Nih, dah. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, baik ya. Terima kasih. Nah, ya atas materi pembelajaran kita hari ini ya, maka Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.